Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Waidilantiam, salam kebajikan. Saya Gina Radha Nasya, mahasiswi Universitas Heron Ternate, kelas 4A. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Dr. Suito, SEMSI, AK, CSRS, CSRA, selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian. Jadi, saya akan membahas jurnal dengan metode hermeneutika yang berjudul Keputusan Pasangan Subur untuk Tidak Memiliki Anak yang didapat dari Google Scholar. Jadi, pemikiran mengenai penelitian ini muncul karena beberapa waktu lalu ada seorang public figure yang menyatakan bahwa dirinya beserta sang suami memutuskan untuk memegang prinsip child free atau tidak ingin memiliki anak setelah menikah. Hal tersebut menjadi menarik untuk dianalisis karena dari berita tersebut banyak masyarakat Indonesia yang kemudian membuka suara dan menyatakan dukungan atau penolakan mengenai keputusan sang public figure tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana keadaan rumah tangga dengan ada atau tidaknya anak, dan untuk mengetahui pula tujuan dari pasangan suami istri yang tidak ingin memiliki anak. Sebelum masuk ke pembahasannya, saya ingin menjelaskan apa itu hermeneutika. Hermeneutika merupakan disiplin yang melibatkan analisis mendalam terhadap teks-teks untuk mengungkapkan makna yang tersembunyi di balik kata-kata atau simbol-simbol yang digunakan. Ini melibatkan penggunaan konteks budaya, sejarah, linguistik, dan filosofis untuk memahami pesan yang terkandung dalam teks tersebut. Hermeneutika juga mencakup pemahaman tentang bagaimana pembaca atau penafsir secara subjektif berinteraksi dengan teks dan bagaimana konteks sosial dan historis memengaruhi interpretasi mereka. Langsung saja ke pembahasannya mengenai child free. Jadi, setiap hubungan keluarga atau rumah tangga akan lengkap bila terdiri ayah, ibu, dan anak, sehingga hubungan rumah tangga antara suami dan istri tidak dan belum memiliki anak dianggap belum sempurna. Dengan demikian, banyak pasangan suami istri yang merencanakan program kehamilan setelah mereka menikah. Suami istri rela melakukan segala cara agar mendapatkan anak dari rahimnya sendiri. Berbeda dengan beberapa negara yang menjadikan tonggak anak sebagai kesempurnaan dalam pernikahan. Namun, stigmatisasi orang Indonesia terhadap fenomena tersebut sedikit ditepis oleh beberapa orang Indonesia yang menganut paham feminisme dan memegang teguh prinsip child free atau keinginan untuk tidak menghasilkan keturunan atau tidak memiliki anak meskipun sudah menikah. Sebagai warga Indonesia, kita paham betul akan budaya yang dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia hingga saat ini. Seperti istilah yang pernah populer, jika banyak anak, banyak rezeki. Istilah tersebut sudah mendarah daging dan menjadi tren bagi sebagian pasangan suami istri di Indonesia. Akibatnya, sebagian besar masyarakat masih memiliki pikiran atau pandangan bahwa anak adalah pembawa rezeki, dan sebagian besar masyarakat percaya dengan mitos banyak anak, banyak rezeki. Ketika orang tuanya sudah tua dan tidak bisa melakukan apa-apa sendiri, ini sejalan dengan pemikiran bahwa saat orang tua muda dan masih bisa untuk bekerja keras, maka tugasnya adalah untuk membahagiakan anak, sehingga anak berupaya memberikan kenyamanan untuk kedua orang tuanya. Dengan demikian, kehadiran anak dapat memberikan manfaat dari segi sosial maupun ekonominya. Maka dari itu sudah pasti banyak orang tua yang berpikir bahwa suatu saat anak harus bisa menyenangkan orang tuanya seperti apa yang orang tuanya berikan kepada sang anak dahulu. Namun, stigma tersebut dewasa ini sudah banyak ditentang oleh sebagian masyarakat Indonesia sendiri, di mana ada sebagian dari masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa anak bukanlah investasi masa tua, namun kewajiban untuk memberikan yang terbaik untuk anak adalah sebuah kewajiban sebagai orang tua. Lalu, adanya pandangan jika anak merupakan investasi di masa depan yang akan memberikan kehidupan lebih layak bagi orang tuanya. Kini Indonesia terpengaruh oleh paham-paham yang dikenal dari luar, salah satunya gerakan feminisme yang menganggap perempuan bukan objek untuk menghasilkan banyak anak. Anggapan banyak anak banyak rezeki tak selaras dengan kesehatan reproduksi dari seluruh wanita, karena tidak semua wanita memiliki rahim yang kuat untuk melahirkan seorang anak. Hubungan child free dengan gerakan feminisme adalah tentang memberikan kebebasan pada wanita untuk memilih apakah dirinya mau untuk memiliki anak atau tidak, sehingga hal tersebut dapat disepakati oleh pasangan suami istri yang mendukung prinsip child free.
Dalam pernyataan lain, menyatakan bahwa ada kondisi tertentu yang menyebabkan pasangan menikah tidak juga memiliki anak meskipun tidak dalam kondisi menunda atau mencegah kehamilan, yang dikenal dengan involuntary childless. Kondisi involuntary childless berbeda dengan voluntary childless, yang memang secara sadar dan sengaja tidak ingin memiliki. Keberadaan seorang anak memang sepenuhnya menjadi tanggung jawab orang tuanya. Maka dari itu, sebisa mungkin orang tua senantiasa bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder seorang anak. Kenyataannya, mendapat penghasilan yang tinggi merupakan hal yang masih sulit di Indonesia. Mengingat bahwa Indonesia merupakan negara berkembang dan lapangan pekerjaan menjadi sesuatu yang diperebutkan oleh ribuan bahkan jutaan penduduk Indonesia, sehingga populasi penduduk di Indonesia sudah melebihi kapasitasnya atau dapat disebut padat penduduk. Dengan demikian, maka prinsip child free sebenarnya adalah pilihan yang tidak salah, karena berpegang dari prinsip tersebut Indonesia sedikit demi sedikit dapat mengurangi populasinya, sehingga suatu hari Indonesia bisa menjadi negara maju yang memiliki jumlah populasi yang sedikit seperti di negara Amerika dan Jepang. Berbeda dengan hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa ketidakhadiran seorang anak memberikan keuntungan involuntary childless seperti kepuasan dalam aspek finansial, kesenangan, hubungan lebih dekat terhadap pasangan, teman, dan keluarga. Namun, semua kembali lagi kepada prinsip masing-masing personal atau prinsip masing-masing keluarga dalam menentukan jumlah anak, jenis kelamin anak, ingin memiliki anak atau tidak, dan sebagainya. Semua merupakan hak individu dan tidak diatur dalam pasar perundang-undangan di Indonesia. Walaupun sebaiknya setiap keluarga tetap memikirkan dampak psikologis dan psikis seorang anak ketika dia dilahirkan ke dunia dengan keadaan orang tua yang seperti saat ini. Dilihat dari media YouTube melalui beberapa channel mengenai wawancara pada public figure yang memilih child free, menyatakan bahwa memutuskan untuk child free atau tidak itu menjadi pilihan dalam sebuah rumah tangga. Dengan memutuskan child free bukanlah menjadi keputusan yang dianggap egois, karena dengan seseorang memutuskan untuk memiliki anak, secara otomatis kita perlu tanggung jawab yang lebih terhadap kehidupan sang anak tersebut. Seorang suami juga tidak bisa memaksa istri untuk memiliki banyak anak jika istri menolaknya. Istri berhak untuk mengatur dalam tubuhnya, sehingga dalam memutuskan untuk child free atau tidak menjadi komitmen bersama dalam pasangan suami istri. Dalam sebuah hubungan yang serius, sepasang kekasih perlu memikirkan untuk masa depannya, termasuk dalam hal memiliki keturunan. Setiap orang juga berhak atas pilihannya dalam mengambil keputusannya. Ketika sudah berumah tangga, pasangan suami istri menemukan persoalan-persoalan yang paten, yakni memiliki anak, karena nilai anak dianggap sangat penting dalam rumah tangga. Kehadiran anak dalam pernikahan juga dipandang oleh subjek manusia sebagai tujuan dalam pernikahan. Sebuah pasangan dalam memutuskan menikah ialah mendapatkan keturunan. Sebagian besar pandangan masyarakat menganggap anak menjadi harapan masa depan guna meneruskan keinginan orang tuanya. Selain itu, kehadiran anak juga dapat memberikan suasana baru dalam pernikahannya. Hal ini dikarenakan hadirnya anak dalam kehidupan pernikahan menjadikan seseorang mempunyai rasa tanggung jawab baru untuk sang anak. Sehingga seseorang yang menginginkan untuk memiliki anak dengan usia pasangan yang tepat dapat disebut sebagai pasangan subur. Namun, dalam memiliki keturunan itu menjadi anugerah Tuhan. Tingginya penilaian terhadap anak ditunjukkan dengan anggapan bahwa anak merupakan anugerah, yaitu hal yang dianggap sebagai hadiah yang sangat berharga dari Tuhan. Namun pernyataan tersebut berbeda dengan pasangan usia subur yang telah menikah bertahun-tahun namun mengalami involuntary childless, yakni sebagai keinginan pasangan suami istri untuk memiliki anak. Penyebab involuntary childless berasal dari masalah kesuburan pernikahan yang terlalu awal maupun penundaan untuk berkeluarga, penundaan kehamilan, kegagalan mengandung tanpa sebab yang diketahui, kesibukan wanita-wanita yang bekerja di luar rumah, atau juga karena pasangan suami istri memutuskan untuk child free atau bebas dari anak seperti pada pasangan muda.
Sebagian masyarakat yang memutuskan untuk tidak memiliki anak menyebutnya dengan istilah child free. Namun pernyataan tersebut menimbulkan pro kontra karena mereka yang memutuskan untuk child free ada pada usia subur diyakini dapat memiliki momongan secara biologis. Namun, berdasarkan data yang didapatkan, terdapat berbagai alasan pasangan suami istri memutuskan untuk child free, yakni yang pertama, belum siap untuk memiliki anak secara cepat. Yang kedua, memiliki trauma di masa lalu hingga tak ingin kelak anaknya merasakan hal yang serupa. Yang ketiga, belum berkecukupan dalam urusan finansial karena dengan memiliki anak kebutuhan hidup dalam rumah tangga semakin bertambah. Yang keempat, ingin fokus kepada karir dan ingin membahagiakan diri sendiri. Dan yang kelima, belum bisa mengontrol emosi sehingga takut jika anak kurang dengan kasih sayang dan orang tua bersikap responsibel. Dan yang keenam, memiliki hobi yang kuat hingga tak memikirkan untuk memiliki anak. Child free bukan hal yang mudah karena pasti ada yang tidak setuju dalam keluarga. Child free juga membutuhkan kesiapan mental dan psikis kita. Jika seseorang belum siap untuk memutuskan untuk melakukannya, maka sikap yang mesti kita terapkan adalah menghargai pilihan orang lain. Bisa jadi apa yang kita anggap buruk malah menjadi keputusan yang baik untuk orang tersebut. Sehingga sepatutnya kita menghargai perbedaan dan bersikap yang netral, bukan dengan mendiskriminasikan mereka dan menganggap mereka adalah orang yang egois. Itu dia pembahasan mengenai jurnal dengan metode hermeneutika. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.